Kita semua pasti punya keinginan yang sama. Pulang dengan selamat, berkumpul dengan orang tercinta, dan hidup tenang setelah lelah bertahun-tahun merantau. Tapi sayangnya nggak semua cerita berakhir seindah itu. Di balik senyum para TKW dan TKI, ada banyak kisah yang tidak pernah terungkap. Kisah tentang perjuangan yang disalahpahami, tentang cinta yang berubah jadi ancaman, dan tentang rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, tapi justru jadi saksi akhir hidup seseorang. Karena nggak semua yang pulang benar-benar sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel aku, Ruth Fermiati, yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dunia per-TKW dan per-TKI-an di seluruh dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Dan kali ini kisahnya datang dari Situbondo ya guys, di Jawa Timur. Seorang mantan TKW yang baru saja pulang dari Malaysia, berharap bisa menjalani hidup damai bersama anak-anaknya. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi keluarganya, ia adalah segalanya. Seorang ibu, seorang pejuang yang bertaruh nyawa demi nafkah. Tapi harapannya untuk hidup tenang justru direnggut dalam satu malam kelam. Ia ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri. Dan yang bikin hati ini semakin sakit, pelakunya ternyata bukan orang asing, tapi seseorang yang pernah dekat, yang pernah ia percaya. Siapa dia? Dan apa alasan dibalik perbuatannya setega itu? Sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, yuk kita bahas dulu profil korban yang kisah hidupnya patut untuk dikenang dan dijadikan pelajaran. Check it out. Namanya Sutini, seorang ibu asal Situbondo, Jawa Timur yang hidupnya penuh dengan pengorbanan. Di usia sekitar 40 tahunan, ia memang bukan lagi perempuan muda, tapi semangatnya masih menyala. Ia adalah ibu dari 2 anak yang sudah beranjak dewasa. Mereka tinggal bersama di sebuah rumah sederhana di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo. Suaminya masih bekerja sebagai TKI di Malaysia, sementara Sutini sudah lebih dulu kembali ke tanah air. Sekilas, hidupnya terlihat tenang, tapi di balik itu tersimpan kisah panjang yang tidak pernah mudah. Bertahun-tahun sebelumnya, Sutini bekerja sebagai TKW di Malaysia. Negeri asing itu menjadi saksi bisu perjuangannya, meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak demi satu hal, masa depan. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Di kampung ia tahu kalau hanya mengandalkan penghasilan seadanya, anak-anaknya tidak akan punya harapan besar. Maka dari itu ia merantau. Tidur di lantai, makan seadanya, bekerja dari pagi hingga larut malam, tapi ia tahan. Karena di pikirannya cuma satu, anak-anakku harus sekolah, harus lebih baik dari ibunya. Dan ketika waktunya tiba ia pulang, bukan sebagai orang kaya, bukan pula sebagai sosok terkenal, tapi sebagai ibu yang hanya ingin menjalani sisa hidupnya bersama anak-anak yang selama ini hanya bisa ia peluk lewat doa. Di rumah ia menjalani semua peran sendiri, ya sebagai ibu, ya sebagai ayah, penjaga rumah tangga. Meskipun lelah, ia tidak banyak mengeluh. Ia dikenal sebagai perempuan yang pendiam tapi hangat. Tidak banyak bicara, tapi kalau ada tetangga datang minta tolong, ia siap membantu. Ia bukan tipe ibu yang suka curhat di media sosial. Ia juga tidak pernah minta dikasihani. Hidupnya sederhana, tapi hatinya luas seperti samudra. Dan itulah Sutini, seorang ibu biasa dengan perjuangan yang luar biasa. Hingga pada suatu malam, setelah azan Isyak berkumandang, terdengar suara teriakan histeris dari arah rumah Sutini. Seorang perempuan, yaitu anaknya sendiri, menjerit minta tolong. Ia baru saja pulang dan mendapati ibunya sudah tidak bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan Sutini? Terus, siapa pelaku di balik semuanya? Nah, sekarang yuk kita masuk ke kronologinya. Awal tahun 2020, hidup Sutini berjalan seperti biasa.
Ia tinggal di rumah sederhana bersama dua anaknya yang sudah beranjak dewasa. Suaminya masih berada di Malaysia sebagai TKI, sementara Sutini lebih dulu pulang dengan menjalani peran sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga. Namun meski fisiknya kuat, tapi dalam hati Sutini mulai merasakan lelah yang berbeda. Lelah karena rutinitas, lelah karena kesepian. Anak-anaknya mulai punya kehidupan masing-masing. Yang satu sering tidak di rumah, dan yang satunya lagi banyak diam di kamar. Sementara suami yang jauh di negeri seberang hanya bisa dihubungi sesekali, kadang seminggu sekali, kadang sebulan pun tidak terdengar kabarnya. Di tengah kehampaan itulah Sutini berkenalan dengan seorang pria bernama Saiful Hadi. Entah di mana tepatnya mereka bertemu, bisa jadi di jalan, di warung, atau lewat obrolan singkat dengan kenalan. Yang jelas pertemuan itu tidak direncanakan, tapi sejak saat itu Saiful mulai sering terlihat dekat dengan Sutini. Awalnya biasa saja, Saiful datang hanya sekedar menyapa, bertanya kabar, membantu hal-hal kecil, tapi makin hari kehadirannya makin intens. Ia datang lebih sering, duduk lebih lama, dan mulai terlihat nyaman berada di rumah itu. Dan Sutini yang sudah lama hidup dalam sunyi, mulai merasa dihargai, diperhatikan, dan dianggap ada. Entah kapan perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin bukan cinta seperti anak muda, tapi semacam rasa nyaman, rasa dihargai, rasa diperhatikan. Sutini tidak pernah bilang apa-apa, tapi dari caranya menyambut Saiful di teras rumah, menyuguhkan teh hangat tanpa diminta, terlihat bahwa kehadiran pria itu memberi warna di hari-hari sunyinya. Bagi Saiful, perhatian Sutini pun terasa istimewa. Ia mulai menyimpan harapan, mungkin lebih dari sekedar teman bicara. Hingga suatu hari Sutini menghadapi keperluan mendesak yang membuatnya butuh uang. Tidak besar sih, tapi cukup membuatnya bingung harus minta tolong ke siapa lagi. Akhirnya ia memberanikan diri meminjam uang kepada Saiful sebesar 1.250.000. Dengan suara pelan dan sopan, ia bilang bahwa uang itu akan dikembalikan begitu suaminya mengirim kiriman dari Malaysia. Saiful memberikan pinjaman itu tanpa banyak tanya, entah karena kasihan atau karena memang berharap sesuatu lebih dari hubungan mereka. Bagi Sutini itu murni soal kebutuhan, tapi di mata Saiful mungkin itu memberi ruang untuk berharap lebih. Namun semuanya mulai berubah setelah kunjungan keempat Saiful ke rumah Sutini. Ia merasa sambutan yang biasanya hangat, kini mulai hambar. Sepulang dari kunjungan yang keempat itulah Sutini mulai sulit dihubungi. Telepon tidak diangkat, pesan hanya dibaca tanpa balasan. Saiful yang terbiasa disambut hangat, kini merasa seperti orang asing. Ada yang berubah, tapi apa? Kenapa? Ia mulai gelisah, dalam benaknya muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Apakah kehadirannya sudah tidak lagi diharapkan? Begitu pikir Saiful. Lalu pada tanggal 2 Mei 2020, Saiful memutuskan untuk datang lagi ke rumah Sutini. Ia ingin mencari kejelasan tentang perubahan sikap itu dan tentang uang sebesar 1.250.000 yang pernah ia pinjamkan, sebab ia tahu Sutini sudah menerima kiriman uang dari suaminya di Malaysia. Hari itu mereka berbincang-bincang di dalam rumah. Awalnya biasa saja, Saiful mengawali dengan bertanya, mencoba bicara baik-baik, tapi suasana berubah jadi tegang. Sutini mulai bicara dengan nada datar, menjawab seadanya, mungkin lelah, mungkin enggan. Saiful yang tadinya ingin klarifikasi mulai merasa tersinggung. Kalimat demi kalimat seperti percikan api, suasana jadi panas, hingga akhirnya Saiful kehilangan kendali. Mereka berargumentasi, suara mulai meninggi. Lalu, Saiful dari tasnya mengeluarkan linggis kecil yang memang ia bawa dari rumah. Dan dalam emosi yang tidak lagi tertahan, ia menghantam bagian belakang kepala Sutini. 1 pukulan, 2 pukulan, lalu Sutini terjatuh, terdiam dan tidak bergerak. Suasana mendadak menjadi sunyi. Saiful terpaku beberapa detik, nafasnya memburu. Lalu entah karena panik atau ada niat lain, ia mengambil kalung emas milik Sutini, lalu keluar rumah lewat pintu belakang, meninggalkan tubuh yang tidak lagi bernyawa di dalam kamar. Hari itu rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman justru jadi tempat terakhir bagi seorang ibu yang selama ini hanya ingin hidup tenang bersama anak-anaknya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan Isya berkumandang, anak perempuan Sutini seperti yang aku bilang di awal cerita ya guys, pulang ke rumah dan langsung menuju kamar ibunya. Di sana ia berteriak mendapati ibunya tergeletak di atas kasur, bersimpah darah dengan luka parah di bagian belakang kepala. Yang tadinya hanya ada keheningan, sekarang berubah menjadi mencekam di dalam rumah sederhana itu. Malam itu suasana yang seharusnya damai berubah menjadi awal dari sebuah duka panjang. Kabar itu menyebar dengan cepat, banyak tetangga dan kerabat yang tidak percaya. Di tengah keheningan, ada satu nama mulai disebut-sebut, yaitu Saiful Hadi. Pria yang beberapa waktu lalu terakhir sering terlihat dekat dengan Sutini. Tapi setelah kejadian itu, ia menghilang begitu saja, dan nomor handphone tidak aktif. Beberapa hari kemudian, keberadaan Saiful terlacak di sebuah pondok pesantren di kawasan Sukowono, Jember. Di tempat itulah Saiful akhirnya ditemukan dan dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersamaan ditemukannya barang-barang yang memperkuat dugaan, pakaian dikenakan saat kejadian, kalung emas milik Sutini, dan sebuah linggis kecil yang menjadi alat memukul dalam peristiwa tragis itu. Setelah semua fakta itu terkumpul, proses hukum pun dimulai. Saiful dijerat dengan pasal berat yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 338 dan 365 KUHP. Tindakannya dianggap tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tapi juga disertai pengambilan barang milik korban. Ancaman hukuman yang menanti adalah hukuman mati seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dari kisah ini kita belajar ya guys bahwa kesepian bisa menjadi celah paling rawan dalam hidup seseorang. Kadang bukan karena kurang iman, bukan pula karena lemah, tapi karena terlalu lama menanggung semuanya itu sendirian. Sutini mungkin hanya ingin didengar, dihargai, dan punya teman bicara. Tapi di dunia yang tidak selalu memahami niat tulus, langkah kecil bisa jadi berakhir petaka. Dan untuk kita semua, baik yang sedang merantau atau yang ditinggal oleh pasangan karena jarak dan kerja, belajarlah untuk saling terbuka, saling hadir meskipun sekedar lewat kabar. Karena diam yang panjang bisa jadi pintu masuk bagi orang ketiga yang tidak selalu datang dengan niat baik. Hubungan yang tidak sehat sekeras apapun kita pertahankan, jika di dalamnya sudah tumbuh rasa dimiliki yang tidak wajar, maka suatu saat bisa berubah jadi ancaman. Dan yang paling penting, utang guys, utang. Sekecil apapun tetaplah hutang. Jika tidak diselesaikan dengan komunikasi yang jujur, bisa menimbulkan rasa kecewa yang membutakan hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan nggak cuma nonton tapi juga merenung. Terus kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi perjalanan menuju 500 subscriber. Dukungan dari kalian itu ya guys berarti banget buat aku. Maka dari itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.